Statistik rumah sakit. Statistik rumah sakit yaitu statistik yang menggunakan dan mengolah sumber data dari pelayanan kesehatan di rumah sakit untuk menghasilkan informasi, fakta, dan pengetahuan berkaitan dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Indikator adalah variabel yang dapat membantu mengukur perubahan-perubahan, sedangkan variabel itu sendiri adalah alat bantu evaluasi yang dapat mengukur perubahan secara langsung atau tidak langsung, dan indikator mutu pelayanan rumah sakit memiliki manfaat yang sangat besar bagi pengelola rumah sakit, terutama untuk mengukur kinerja rumah sakit itu sendiri. Manfaat indikator mutu rawat jalan rumah sakit bermanfaat untuk yaitu 1. Mengukur kualitas dan aksesibilitas pelayanan rawat jalan, 2. Mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan yang ketiga, meningkatkan sistem pelayanan kesehatan. Indikator rawat jalan. Yang pertama, rata-rata kunjungan per hari. Dihitung menggunakan rumus jumlah kunjungan dibagi dengan hari buka klinik. Yang kedua, rata-rata kunjungan baru per hari. Dihitung menggunakan rumus jumlah kunjungan baru dibagi dengan hari buka klinik. Yang ketiga, rata-rata kunjungan lama per hari. Dihitung menggunakan rumus jumlah kunjungan lama dibagi dengan hari buka klinik. Yang keempat, rasio kunjungan baru terhadap total kunjungan. Dihitung menggunakan rumus jumlah kunjungan baru dibagi dengan hari buka klinik. Yang kelima, rata-rata kunjungan lama terhadap total kunjungan. Dihitung menggunakan rumus jumlah kunjungan lama dibagi dengan hari buka klinik. Yang keenam, persentase pelayanan spesialistik. Dihitung menggunakan rumus jumlah kunjungan spesialistik dibagi dengan jumlah total kunjungan dikali 100%. Yang ketujuh, rasio kunjungan rawat jalan terhadap tenaga perawat. Dihitung menggunakan rumus jumlah kunjungan per hari dibagi dengan tenaga perawat. Yang ke-8, rasio kunjungan rawat jalan terhadap jumlah penduduk. Dihitung menggunakan rumus jumlah pasien rawat jalan dibagi dengan jumlah penduduk sekitar. 1. Rata-rata kunjungan per hari. 1. Tahun 2020 yaitu sama dengan 38.211 dibagi 299 dengan hasilnya 128 pasien. 2. Tahun 2021 yaitu 29.941 dibagi 299 sama dengan 100 pasien. 3. Tahun 2022 yaitu 35.368 dibagi 298 dengan hasilnya 119 pasien. Tabel dan grafik rata-rata kunjungan per hari. Pada tahun 2020, rata-rata kunjungan per hari yaitu 128 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 100. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 119. Untuk analisis dari kelompok kami di tahun 2020 ada 484 per 299, hasilnya 14,99 dibuatkan menjadi 15 pasien. Tahun 2021 ada 3.111 per 299, hasilnya 10,40 dibulatkan menjadi 10 pasien. Di tahun 2022 ada 3.895 per 298, hasilnya 13,7 dibulatkan menjadi 13 pasien. Untuk tabel grafiknya di tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan. Di 2020 total rata-rata kunjungan per hari 15, 2021 ada 10 pasien dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2022 dengan 13 pasien. 3. Rata-rata kunjungan lama per hari. 1. Tahun 2020 sama dengan 33.727 dibagi 299 sama dengan 113 pasien. 2. Tahun 2021 sama dengan 26.830 dibagi
299 dengan hasilnya 90 pasien. 3 tahun 2022 sama dengan 31.473 dibagi 298 sama dengan 106 pasien. Tabel dan grafik. Untuk tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan dan untuk tahun 2022 mengalami kenaikan. Yang keempat, rasio kunjungan baru terhadap total kunjungan. Yang pertama, pada tahun 2020 ada 0,12 pasien, yang artinya dari 100 pasien terdapat 12 pasien kunjungan baru. Yang kedua, pada tahun 2021 ada 0,10 pasien, yang artinya dari 100 pasien terdapat 10 pasien kunjungan baru. Yang ketiga, pada tahun 2022 ada 0,11 pasien, yang artinya dari 100 pasien terhadap 11 pasien kunjungan baru. Untuk tabel dan grafiknya, pada tahun 2020 rasio kunjungan pasien baru terhadap total kunjungan yaitu 0,12 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 0,10 dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 0,11. Nomor 5, ada rasio kunjungan lama terhadap total kunjungan untuk tahun 2020-nya 33.727 dibagi 38.211 dengan hasil 0,882 yang dibulatkan menjadi 0,88. Untuk tahun 2021, 36.830 dibagi 29.941 dengan hasil 0,896 yang dibuatkan menjadi 0,90. Untuk tahun 2022, 31.473 dibagi 35.368 dengan hasil 0,889 yang dibuatkan menjadi 0,89. Untuk tabel dan grafiknya, untuk tahun 2020 mengalami penurunan dan untuk tahun 2021 mengalami kenaikan. Selanjutnya untuk tahun 2022 mengalami penurunan kembali. Yang keenam, persentase pelayanan spesialistik. Pada tahun 2020, Poliklinik Anak 5,90%, bedah 4,55%, bedah digestif 2,38%, CST dan VCT 5,09%, dalam 18,20%, gigi 2,31%, gigi spesialis 0,54%, jantung 9,83%, jiwa 6,03%, kebidanan dan kandungan 2,31%, kulit dan kelamin 5,40%, mata 2,78%, medico legal 0,09%, ortopedi 5,95%, paru 9,62%, syaraf 4,41%, THT 7,01%, TMS 0,13%, ginjal hipertensi 2,96%, urologi 4,16%, policovid 0,36%. Tahun 2021, Poliklinik Anak 5,33%, bedah 3,65%, bedah digestif 2,36%, CST dan VCT 6,56%, dalam 19,57%, gigi 2,62%, gigi spesialis 0,89%, jantung 7,70%, jiwa 7,34%, kebidanan dan kandungan 2,12%, kulit dan kelamin 6,75%, mata 3,22%, medico legal 0,98%, ortopedi 5,53%,
Paru 9,43%, syaraf 3,59%, THT 7,36%, TMS 0,05%, ginjal hipertensi 1,24%, urologi 3,70%, policovid 0,0%. Dan pada tahun 2022, poli anak 7,35%, bedah 4,95%, bedah digestif 2,43%, CST dan VCT 6,03%, dalam 16,79%, gigi 1,25%, gigi spesialis 4,02%, jantung 5,07%, jiwa 6,55%, kebidanan dan kandungan 1,64%, kulit dan kelamin 7,96%, mata 2,75%, medico legal 0,31%, ortopedi 6,86%, paru 8,55%, syaraf 4,59%, THT 8,20%, TMS 0,0%, ginjal hipertensi 1,33%, urologi 3,38%, policovid 0,0%. Jadi jumlah total presentase pelayanan spesialistik pada tahun 2020 sampai 2022 semuanya 100%. Grafik presentase spesialistik pada tahun 2020 yang tertinggi yaitu poliklinik dalam sebesar 18,20%, sedangkan poliklinik terendah yaitu medico legal sebesar 0,09%. Pada tahun 2021, nilai tertinggi pada poliklinik dalam yaitu sebesar 19,57%, sedangkan poliklinik terendah pada poliklinik COVID yaitu 0%. Pada tahun 2022, nilai tertinggi pada poliklinik dalam yaitu sebesar 16,79%, sedangkan poliklinik terendah terdapat pada poliklinik TMS dan COVID yaitu sebesar 0%. Rasio kunjungan rawat jalan terhadap tenaga perawat. Tahun 2020, 127,80 dibagi 27 sama dengan 4,7 dibulatkan menjadi 5:1 yang artinya satu perawat menangani 5 pasien. Tahun 2021, 100,14 dibagi 27 sama dengan 3,7 dibulatkan menjadi 4:1 yang artinya satu perawat menangani 4 pasien. Tahun 2022, 118,69 dibagi 27 sama dengan 4,3 dibulatkan menjadi 4:1 yang artinya satu perawat menangani 4 pasien. Tabel dan grafik rasio kunjungan rawat jalan terhadap tenaga perawat tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu 5 pasien, tahun 2021 mengalami penurunan 4 pasien, dan tahun 2022 mengalami kenaikan kembali 4 pasien. Yang ke-8 yaitu rasio kunjungan rawat jalan terhadap jumlah penduduk. Tahun 2020 yaitu 38.211 dibagi 911.966 sama dengan 0,04, yaitu 4:100. Dari 100 penduduk sekitar rumah sakit, terdapat 4 orang yang berkunjung ke rumah sakit pada tahun 2020. Tahun 2021 yaitu 29.941 dibagi 898.634 sama dengan 0,03, yaitu 3:100.
Dari 100 penduduk sekitar rumah sakit, terdapat 3 orang yang berkunjung ke rumah sakit pada tahun 2021. Tahun 2022, yaitu 35.368 dibagi 898.634 sama dengan 0,04, yaitu 4:100. Dari 100 penduduk sekitar rumah sakit, terdapat 4 orang yang berkunjung ke rumah sakit pada tahun 2022. Untuk tabel dan grafik, rasio kunjungan rawat jalan terhadap jumlah penduduk pada tahun 2020 dengan jumlah 0,04 atau 4:100, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu dengan jumlah 0,03 atau 3:100. Kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan kembali dengan jumlah 0,04 atau 4:100. Kesimpulannya, yaitu rata-rata kunjungan per hari tertinggi terjadi pada 2020 dengan 128 pasien dan terendah pada tahun 2021 dengan 100 pasien. Rata-rata kunjungan baru tertinggi pada tahun 2020 dengan 15 pasien dan terendah pada 2021 dengan 10 pasien. Rata-rata kunjungan lama tertinggi pada tahun 2020 dengan 113 pasien dan terendah pada tahun 2021 dengan 90 pasien. Rasio kunjungan baru terhadap total kunjungan menurun pada 2021 dengan 10 kunjungan baru per 100 pengunjung rawat jalan. Sebaliknya, rasio kunjungan lama tertinggi pada 2021 dengan 90 kunjungan lama per 100 pengunjungan rawat jalan. Persentase pelayanan spesialistik tertinggi pada poli dalam 18,20% pada tahun 2020, 19,57% tahun 2021, dan 16,79% tahun 2022. Pelayanan terendah poli mediko-legal 0,09% tahun 2020, poli COVID 0% tahun 2021, dan poli TMS serta COVID 0% tahun 2022.